Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, boleh kembali mempertemukan kita walau hanya lewat video yang renungan firman Tuhan yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita terima saat ini memberkati hidup kita, bahkan menguatkan iman kita, terlebih akan membuat kita tambah hari, tambah dewasa lagi di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya ajak kita sama-sama berdoa, biar lewat firman Tuhan yang kita dengar akan memberkati kita, menguatkan kita, bahkan membuat kita semakin hari semakin tumbuh lagi, lebih mengerti lagi setiap rencana dan kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak buat segala kasih dan setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kembali lagi kami akan belajar sekaligus akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menerangi hati kami supaya kami semakin mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah kami mempunyai telinga sebagai seorang murid supaya kami mengerti apa maksud Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biar firman Tuhan yang kami dengar saat ini menjadi rema memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Kolose pasalnya yang keempat. Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima. Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat ini hampir sama dengan catatan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, tentunya kita punya waktu, tenggang waktu sampai hari ini kita hidup di dunia ini, umur kita berbeda-beda. Dengan demikian, dengan melihat umur atau usia yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, tentunya kita akan mulai berhitung. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita jadi anak Tuhan? Ada yang baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tanpa kita sadar rentang waktu atau umur yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan sampai saat ini kalau kita hidup, bukankah sama seperti firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini adalah berbicara tentang kesempatan. Umur atau hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara dalam kita jalani selama ada di dunia ini, saya ingin definisikan sebagai kesempatan. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita hari-hari ini adalah, apa yang sudah kita lakukan selama kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Selama waktu yang Tuhan berikan, umur, usia, nafas, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup sampai hari ini? Bukan kebetulan Tuhan bawa kita sampai kepada detik di mana hari-hari ini kita sementara berjalan di masa-masa sukar. Hari-hari ini kita sementara berjalan di masa-masa yang sulit. Tapi penting sekali juga saudara harus ingat dan mengetahui bahwa masa sulit yang kita jalani hari ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa menikmati itu. Menjadi pertanyaan lagi dalam hidup kita, apakah selama hidup ini waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita sudah pergunakan sebaik-baiknya? Efesus katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sudahkah kita memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada? Atau selama ini mungkin sudah sekian tahun jadi orang Kristen, tetapi kita terlalu banyak membuang waktu kita. Kita terlalu banyak hidup di luar Tuhan, terlalu banyak hidup jauh dengan Tuhan. Sehingga apa? Mengakibatkan kita telah membuang begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Saya mau kasih tahu sama saudara, bisa saja
Ya, bisa saja situasi yang sulit hari-hari terjadi adalah merupakan peringatan dari Tuhan. Ya, adalah merupakan bentuk teguran bagi Tuhan, dari Tuhan bagi kita, supaya apa? Kita memanfaatkan waktu yang singkat yang masih ada, yang tersisa saat ini. Ada beberapa hal saya ingin secara singkat mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Kita telah banyak berhutang waktu kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kita telah banyak membuang waktu. Artinya hutang waktu itu, karena kesempatan seharusnya itu kita isi hal-hal yang berkenan, tapi terlalu banyak waktu itu kita buang dengan percuma. Akhirnya apa? Saya katakan kita terlalu banyak berhutang waktu dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau di waktu yang ada, hari ini adalah kesempatan. Kita hidup sekarang ini masih kesempatan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Mari Tuhan mau supaya kita memanfaatkan waktu yang ada. Kita mempergunakan waktu yang ada. Kita mengisi waktu yang ada hari-hari ini dengan apa yang harus kita lakukan. Nanti sebentar secara singkat saya ingin bagi kepada kita. Waktu adalah kesempatan bagi kita. Mulai saat ini dan seterusnya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Saya baca. Kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saya baca bagi saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama, saudara, hari ini kita masih ada diberikan kesempatan dan juga diizinkan Tuhan untuk masuk di masa-masa yang sukar dan sulit sekarang. Tuhan mau kita memperbaiki hidup kita. Tuhan mau kita kembali berkomitmen. Di waktu yang ada yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kita berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, meninggalkan kehidupan yang lama. Tidak memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada untuk kehidupan dosa, kata firman Tuhan. Sekali lagi saya baca kepada saudara. Ya. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita tidak tahu besok seperti apa. Kita tidak tahu minggu depan hidup kita seperti apa. Tapi kalau hari ini kita ada, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tuhan mau di dalam hidup kita, pergunakan kesempatan ini untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Kita hidup menurut apa maunya Tuhan. Kita hidup dalam kehidupan pertobatan. Kita hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak lagi membuang, karena kita tahu, ya, hidup dalam dosa sama dengan kita menyia-nyiakan waktunya Tuhan. Hidup dalam dosa itu berarti kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup dalam dosa berarti kita sementara membuang kesempatan itu, waktu itu dengan percuma. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar, mengingatkan kepada kita. Saat ini, waktu ini, ketika kita masih ada, sekalipun di waktu yang sulit. Saya katakan tadi di awal, justru Tuhan pakai waktu yang sulit ini untuk mengingatkan kita. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kembali hidup di dalam kebenaran. Kita harus komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah bukan waktunya lagi kita main-main. Kita bukan setengah-setengah lagi. Tapi seantero hidup kita, kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau buat apa lagi? Kalau dulu kita masih bisa bagi waktu. Jam sekian ke gereja, jam sekian ke mall, jam sekian jalan-jalan, jam sekian kerja, dan seterusnya. Sekarang hampir seluruh hidup kita dari 1 bulan lebih ini sudah tinggal di rumah dan tidak kemana-mana. Sebagian besar jemaat sudah tidak pergi kemana-mana lagi. Tinggal di rumah saja. Artinya apa? Tuhan mau di waktu yang ada. Bisa saja ini hari-hari terakhir. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, bisa saja waktu ini waktu itu yang singkat. Di waktu yang singkat ini, mari kita manfaatkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memanfaatkan waktu yang ada. Bisa saja saya katakan waktu ini tinggal sedikit.
Di waktu yang sedikit ini apa yang kita mau lakukan? Tentunya kita akan melakukan untuk memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mengisi hari-hari ini, hari-hari yang tinggal sedikit ini, di waktu-waktu yang berjalan tinggal sedikit ini, tentunya kita mau optimalkan, kita memanfaatkan semaksimalnya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, masih di dalam tadi ya. Atau kita baca dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-13. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, yang kedua saya ingin mengatakan kepada kita, waktunya bagi kita untuk hidup dalam kesaksian. Kesaksian itu bukan ketika saudara di gereja, ada waktu-waktu bersaksi kemudian saudara berdiri di depan gereja, di depan podium dan bersaksi. Tidak hanya seperti itu. Kesaksian untuk saat ini adalah buktikan kepada dunia hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar. Buktikan kepada dunia, paling tidak kepada orang lain, bahwa anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Buktikan bahwa anak Tuhan tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tapi tetap bersemangat, tapi cinta Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Buktikan kepada dunia bahwa di kondisi yang sulit hari-hari ini bukan menjadi alasan bagi kita, bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk jauh dari Tuhan, tapi lewat kondisi yang terjadi hari-hari ini kita tunjukkan kepada orang lain bahwa anak Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Hidup menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan hari-hari ini. Saudara yang ada yang sementara menonton video ini, saya ingin katakan kepada kita, inilah kesempatan bagi kita untuk hidup dalam kesaksian. Saudara, tentunya menjadi doa saya di masa sulit hari-hari ini akan ada banyak kesaksian yang akan jemaat ceritakan, ya. Akan ada banyak kesaksian yang akan jemaat sampaikan tentang bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, bahkan bagaimana perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Dan itu kita bisa share, kita bisa bagikan kepada orang lain. Kesempatan hari ini, di masa sukar ini, kita jadi berkat, jadi kesaksian lewat perbuatan kita, lewat pemberian kita kepada orang-orang yang kita perlu bagi kita bagi. Ya, orang yang membutuhkan kita perlu kita bagi, kita yang mereka perlukan itu kita berikan, kita kasih. Kesempatan menjadi kesaksian. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 9 maksud saya. 16 ayatnya yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, Paulus berbicara tentang kesempatan. Ternyata kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada dia untuk melakukan sesuatu, berbuat maksimal, mengerjakan hal-hal yang besar dan penting. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini bagi kita menurut firman Tuhan, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk meraih hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat. Ya, di waktu yang ada sekarang ini, kesempatan bagi kita untuk melihat semua perjanjian Tuhan itu tergenapi. Semua kebenaran firman itu mulai tergenapi dalam hidup kita. Saya ingin membawa kepada pengertian pada kita malam hari ini, pada saat ini, bahwa berbicara tentang mengerjakan perkara-perkara besar, ini adalah hal-hal yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan mau di waktu ini, di kesempatan ini, mari kita raih. Kita ambil waktu ini, kita ambil kesempatan ini untuk supaya Tuhan kita bisa melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Melakukan hal-hal yang penting, ya. Waktunya sekarang bukan hanya sekedar melakukan hal-hal rutinitas, tapi kita mulai selektif. Mana yang penting harus kita lakukan.
mana hal-hal yang menyangkut kerajaan sorga, mana hal-hal yang menyangkut kekekalan. Itulah hal yang besar dan penting, ya. Jadi hal-hal hari-hari ini masih berkaitan dengan poin pertama. Hari-hari inilah waktu di mana kita mulai mengerjakan, bukan cuma sekedar mengerjakan rutinitas, tapi mulai mengerjakan hal-hal yang penting dan hal-hal yang besar bagi kerajaan sorga. Saudara-saudaraku, di masa-masa sekarang ini, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, manfaatkan waktu yang ada. Ya, saya sekali-kali katakan, kalau lihat firman Tuhan, bisa saja waktu ini waktu yang terakhir, waktu-waktu yang terakhir. Tapi percayalah, siapapun kita yang mendengarkan atau menonton video ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menonton video ini, waktunya sekarang untuk kita menikmati, ya, mengerjakan hal-hal yang besar dan yang penting, sama seperti Paulus bilang, ya, bukan membuang-buang waktu percuma. Karena kita tahu Tuhan sementara bekerja besar dalam kehidupan kita, Tuhan sementara bekerja dahsyat dalam hidup kita. Tuhan mau kita pun ikut respon dengan apa yang terjadi, menangkap isi hatinya Tuhan, mengambil isi hatinya Tuhan, karena kita tahu ke depan ada banyak hal-hal besar Tuhan akan lakukan. Nah, pilihan kita, apakah kita mau tinggal diam atau ikut melakukan perkara-perkara besar, mengerjakan hal-hal yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan kita percaya, ya, ketika kita siap untuk mengerjakan hal-hal yang besar, kita siap untuk mengerjakan hal yang penting yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya hal-hal yang besar, hal-hal yang penting Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Inilah kesempatannya, inilah waktunya, dan bisa saja waktu itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Bisa saja waktu ini adalah waktu yang terakhir buat saya dan saudara. Tapi waktu yang terakhir ini, lagu katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan, saya ingin berdoa buat kita. Roh Kudus akan tolong pimpin kita supaya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima, firman Tuhan, ia akan membuat kita semakin kuat. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Waktu-waktu akhir ini adalah hari-hari di mana kita memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar di masa-masa yang hari terakhir ini, kami mau belajar lagi untuk lebih mengerti kesempatan yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan. Kami mau maksimalkan untuk Tuhan. Kami mau beri sepenuhnya untuk Engkau. Kami mau hidup kami menjadi kesaksian. Kami mau tinggalkan hidup yang lama. Kami mau berbalik dari hidup kami yang lama. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kami mau maksimal dengan Engkau. Hidup kami menjadi kesaksian. Karena kami percaya ada banyak hal besar Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kebetulan. Ketika kami menemukan firman ini, mendapatkan firman Tuhan ini, kami tahu ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terus pelihara umat-umat-Mu, terus pelihara jemaat-Mu yang ada. Mereka tetap kuat, mereka tetap setia, cinta dan mengasihi Tuhan. Mereka tetap terpelihara dan kami percaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Makasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami. Mohon ampun dari segala salah, dosa, kekurangan, kelemahan kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap kuat. Jangan pernah kehilangan semangat. Andalkan Tuhan. Dan kemanapun kita pergi berada, ingat, Tuhan berjanji, Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Tuhan Yesus berkati kita semua dan haleluya, puji Tuhan.